Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan materi kami dengan judul metode sokletasi. Baik, langsung saja. Definisi sokletasi. Sokletasi adalah suatu metode atau proses pemisahan suatu komponen yang terdapat dalam zat padat dengan cara penyaringan berulang-ulang dengan menggunakan pelarut tertentu, sehingga semua komponen yang diinginkan akan terisolasi. Pelarut tertentu yang digunakan contohnya etanol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Muthalib dari kelompok 3. Saya akan melanjutkan hasil presentasi dari saudari Eka Oktaviana. Metode sokletasi terdiri dari gabungan metode maserasi dan perkolasi. Selanjutnya, kelebihan dari metode sokletasi. Yang pertama, hasil ekstraksi benar-benar sempurna karena dilakukan berulang kali. Yang kedua, jumlah pelarut yang digunakan sedikit. Yang ketiga, proses perkolasi berlangsung cepat. Yang keempat, jumlah sampel yang digunakan sedikit. Dan yang terakhir, pelarut organik dapat mengambil senyawa organik yang... Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Upi Wiyanti. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh Abdul Muthalib, yaitu kekurangan metode sokletasi, di mana kekurangan metode sokletasi ini terdiri dari 3. Yang pertama yaitu tidak baik dipakai untuk mengekstraksi bahan-bahan tumbuhan yang mudah rusak atau senyawa-senyawa yang tidak tahan panas karena akan terjadi penguraian. Kedua, harus dilakukan identifikasi setelah penyaringan dengan menggunakan reaksi Mayer, Na, Wagner, dan reagen-reagen lainnya. 3. Pelarut yang digunakan mempunyai titik didih rendah sehingga mudah menguap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayuni Dita Widyasari. Saya dari kelompok 3. Di sini saya akan melanjutkan materi yang dibawakan oleh teman saya. Pada slide ke-6 saya akan menjelaskan tentang alat yang digunakan dalam metode sokletasi, di mana pada gambar yang digunakan pada metode sokletasi itu yang bagian pertama itu yang dinamakan dengan kondensor. Kondensor berfungsi sebagai pendingin dan juga untuk mempercepat proses pengembunan. Yang kedua itu dinamakan dengan timbal. Timbal berfungsi sebagai wadah untuk sampel yang ingin diambil zatnya. Terus yang ketiga itu ada yang dinamakan dengan pipa F. Dia berfungsi sebagai jalannya uap bagi pelarut yang menguap dari proses penguapan. Yang keempat itu dinamakan dengan sifon. Sifon berfungsi sebagai perhitungan siklus. Bila pada sifon larutannya penuh, kemudian jatuh ke labu alas bulat, maka hal ini dinamakan dengan satu siklus. Yang kelima itu labu alas bulat. Ia berfungsi sebagai wadah bagi sampel dan pelarutnya. Yang keenam dinamakan dengan hot plate, di mana hot plate itu berfungsi sebagai pemanas. Lanjut pada slide ke-7, ini penggunaan alat yang digunakan di dalam lab, di mana pada yang tadi yang saya jelaskan fungsi masing-masing, di sini ada out yang namanya keluar, berarti air dingin yang keluar atau H2O yang keluar. Yang kedua itu ada yang dinamakan kondensor, H2O yang masuk. Yang ketiga itu timbal. Terus pelarutnya yang digunakan, zat pelarut yang diekstrak. Terus ada yang dinamakan solvent. Lanjut, jika tadi saya sudah menjelaskan tentang masing-masing fungsi dari masing-masing alat sokletasi, di sini saya akan menjelaskan tentang mekanisme kerja alat. Yang pertama, di sini cara melakukan ekstraksi menggunakan alat sokletasi. Caranya yang pertama, susun alat-alat sokletasi. Misalnya, di sini dimasukkan 5 gram zat campur yang telah dihaluskan ke dalam timbal atau bungkus dengan menggunakan kertas saring. Kemudian masukkan ke dalam tabung soklet, isi labu dengan pelarut kira-kira 2-3 bagiannya dengan cara
memasukkan pelarut tersebut melalui pendingin gondok atau spiral sampai badan soklet terisi setengahnya. Setelah itu dipanaskan dengan hati-hati dalam water bath dan reflux selama 4 jam sampai warna pelarut dalam badan soklet pada saat kontak dengan cuplikan tidak berubah. Selanjutnya, pisahkan pelarut dari zat yang diekstraksi dengan mendestilasi pelarut secara langsung menggunakan alat soklet. Caranya, ambil timbel yang mengandung cuplikan kemudian dipanaskan labu sehingga pelarut yang jernih tertampung pada badan soklet kurang lebih 2-3. Kemudian masukkan pelarut yang mudah dimurnikan ke dalam botol penampung sisa pelarut. Selanjutnya, ulangi pemanasan sehingga dalam labu hanya terdapat zat sampel. Di sini, hal yang harus diperhatikan itu zat sampel yang digunakan harus dalam keadaan kering. Hati-hati dalam menggunakan pelarut. Kemudian perhatikan bagaimana sifat-sifatnya karena kebanyakan pelarut mudah terbakar jika kontak dengan api. Yang kedua, cara pengesetan alat dimulai dari bawah, sedangkan kalau ingin membuka dimulai dari atas. Di sini saya akan menampilkan cara menggunakan alat dengan metode sokletasi. Patah ya itu ya? Patah ya? Itu selesai ya? Karena dia cuma satu sirkulasi ya? Patahnya dua sirkulasi. Kalau tadi balikannya deh, balikannya. Ini yang sekarang mau sirkulasi, sekali lagi ya. Pokoknya selama tuh. Ya. Jadi yang ini dua sirkulasi itu perhatikan udah mau balikin lalu. Ya, balikannya ya. Sebagai berikut. Pertama, serbuk kering yang akan diekstraksi berada di dalam kantong sampel yang diletakkan pada alat ekstraksi, tabung soklet. Kemudian tabung soklet yang berisi kantong sampel diletakkan di antara labu, destilasi, dan pendingin. Di sebelah bawah dipasang pemanas. Kedua, setelah pelarut ditambahkan melalui bagian atas alat soklet dan pemanas dihidupkan. Pelarut dalam labu didih menguap dan mencapai pendingin, berkondensasi dan menetas ke atas kantong sampel sampai mencapai tinggi tertentu atau maksimal, yaitu sama tinggi dengan pipa kapiler. Pelarut beserta zat yang tersari di dalamnya akan turun ke labu didih melalui pipa kapiler. Ketiga, pelarut beserta zat yang tersari pada labu didih akan menguap lagi dan peristiwa ini akan terjadi berulang-ulang sampai seluruh zat yang ada dalam sampel tersari sempurna, di mana ditandai dengan pelarut yang turun melewati pipa kapiler tidak berwarna dan dapat diperiksa dengan reaksi yang cocok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Aziza Rauf. Saya dari kelas B2 Farmasi. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Upit Duyanti pada slide ke-9, yaitu syarat-syarat pelarut yang digunakan dalam proses sokletasi. Yang pertama yaitu pelarut yang mudah menguap, contohnya seperti ether, heksan, petroleum ether, metil klorida, dan alkohol. Yang kedua yaitu titik didih pelarut yang rendah. Yang ketiga yaitu pelarut tidak melarutkan senyawa yang diinginkan. Yang keempat yaitu pelarut terbaik untuk bahan yang akan diekstraksi, dan yang terakhir yaitu pelarut tersebut akan terpisah cepat setelah pengocokan. Selanjutnya pada slide ke-10, kriteria sampel. Di sini sampel yang digunakan harus sampel yang tahan panas atau tidak pada sampel yang tidak tahan panas. Mengapa?
karena sampel yang tidak tahan panas akan teroksidasi atau tereduksi ketika proses sokletasi berlangsung. Terima kasih.